Ayo kamu dia gitu. Saya kita mau bilang ya. Oke. Nanti kalau juga kamu udah apa-apain kok. Enggak ada apa-apa yang tinggal ikutin aja. Ya kok kayak gini tiba-tiba. Iya, Kita kalau dari langsung lagi di belakang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa warga negara Korea Selatan, yang dimana korban ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rumahnya. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah hari ini dibuka dari sosok korban itu sendiri, yang diketahui bernama Byung Chansang, seorang lansia berusia 66 tahun. Meski korban ini sudah tinggal di Indonesia selama 17 tahun, namun korban masih tercatat sebagai warga negara Korea Selatan. Korban diketahui selama tinggal di Indonesia membuka usaha yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan ini pun bergerak di bidang manufaktur dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu, korban juga dikenal sebagai juragan kosan, lantaran memiliki 30 pintu kosan yang tidak jauh dari rumahnya, berada di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selain membuka usaha selama tinggal di Indonesia, korban juga menikahi wanita asal Indonesia. Dan dari pernikahannya itu, korban ini telah memiliki 3 orang anak. Namun, 3 tahun yang lalu, pernikahannya pun kandas. Sejak bercerai itu, korban hanya tinggal sendirian di rumah tersebut. Sesekali, putri tertuanya datang berkunjung ke rumah korban ayahnya. Sementara di mata tetangga, korban ini dikenal pribadi yang tertutup, yang diduga terkendala bahasa. Meski telah lama tinggal di Indonesia, korban ini masih terbata-bata dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun mirisnya, akhir hidup korban berakhir dengan cara yang mengerikan setelah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah. Kronologi penemuan ini bermula pada hari Rabu sore, tanggal 27 Mei 2026, jam 15.00. Bermula dari kedatangan putri tertua dari korban ini yang masih duduk di bangku kelas SMA, berinisial KAS, datang ke rumah ayahnya korban. Saat sudah berada dalam rumah, putri korban ini memanggil dan mencari ayahnya, namun tidak ada respon. Setelah mencari di sekitaran rumah, kondisi rumah pada saat itu semua lampu dalam kondisi mati, dan hanya ruang makan saja yang posisi lampunya menyala. Setelah didekati, akhirnya putri korban menemukan jasad ayahnya tergeletak dalam posisi tengkurap bersimbah darah di ruang makan. Mendapati ayahnya dalam kondisi tidak bernyawa, putri korban ini pun berlari keluar, lalu meminta tolong kepada warga sekitaran, yang segera diteruskan laporan tersebut pada pihak kepolisian setempat. Setibanya pihak kepolisian di lokasi, polisi segera melakukan olah TKP dan evakuasi. Dari hasil identifikasi jasad korban, ditemukan adanya sejumlah luka akibat tikaman dan hantaman benda tumpul pada kepala korban, sehingga menguatkan dugaan jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Jasad korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi segera berkoordinasi dengan pihak Kedubes Korsel terkait kematian korban ini. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian mulai menggali informasi terkait kehidupan dari korban dan melakukan pengecekan CCTV. Dari pengecekan CCTV itulah polisi menemukan ada seorang pria menggunakan hoodie pada malam hari sebelum korban ini ditemukan tidak bernyawa. Namun, apakah pria berhoodie itu terkait dengan pembunuhan atau tidaknya? Polisi sedang melakukan pendalaman pada kasusnya. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi melakukan serangkaian penyelidikan mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, analisis rekaman CCTV, pemeriksaan sidik jari, serta penerapan metode scientific crime investigation. Setelah 3 hari polisi melakukan penyelidikan, pihak kepolisian pun berhasil menangkap seorang wanita berinisial SC pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pada jam 18.00 di Desa Lambansari, Tambun, yang tidak jauh dari rumah korban. Ketika dilakukan interogasi, terungkaplah fakta pada pembunuhan ini, yang dimana wanita berinisial SJ ini merupakan mantan istri korban. Selain itu, SJ juga mantan caleg dari sebuah partai besar. Sementara
kaitan pada pembunuhan ini, mantan istri korbanlah adalah otak pembunuhan. Berbekal dari keterangan otak pembunuhan itulah terungkaplah sosok pria yang terekam pada kamera CCTV itulah berinisial HW, yang diketahui peran HW ini sebagai eksekutor pembunuhan. Pelaku ini ditangkap ketika sedang bekerja di sebuah toko bangunan milik keluarganya yang berada di Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Iya, kita bohong aja. Iya, oke. Orang tua nanti kalau juga kamu nggak ada apa-apa ya kok. Nggak ada apa-apa yang tinggal ikutin aja. Ya kok kayak gini tiba-tiba. Iya. Tertangkapnya kedua pelaku, otak pembunuhan dan eksekutor pembunuhan, membuka masa lalu dari rumah tangga antara pelaku SC dan korban, di mana perencanaan pembunuhan ini karena rasa dendam dan sakit hati pelaku selama menjalani rumah tangga dengan korban, hingga berujung perceraian. Namun ternyata pasca keduanya bercerai, konflik itu pun tidak kunjung padam, lantaran masalah pembagian harta serta nafkah dari anak-anaknya. Pelaku mengaku sejak bercerai, korban tidak mau memberikan nafkah pada anak-anaknya. Konflik yang berkepanjangan itulah memicu amarah dari pelaku SC kepada korban mantan suaminya, yang memicu keinginan membunuh korban, dan keinginan itulah terlaksana bermula dari kedekatan antara pelaku SC dan pelaku HW, yang dimulai pada saat mereka ini saling berkenalan di sebuah tempat gym. Dari kedekatan itulah pelaku SC pun mengutarakan niatnya ingin membunuh mantan suaminya, lalu meminta pada pelaku HW untuk menjadi eksekutor pembunuhan dengan iming-iming uang sebesar 135 juta rupiah. Tawaran pembunuhan itu pun bagaikan durian runtuh, yang dimana pada saat itu kondisi ekonomi keluarga dari pelaku HW ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga tawaran menjadi eksekutor pembunuhan pun langsung diterima oleh pelaku HW. Rencana pembunuhan itu pun disusun mulai akhir tahun 2025, tepatnya pada bulan Desember. Pelaku SC memberikan upah yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali pada eksekutor pembunuhan. Setelah rencana pembunuhan dianggap matang, pelaku HW mendatangi rumah korban pada hari Selasa malam, 26 Mei 2026 pada jam 22.40 menit. Pada saat itu, pelaku datang menggunakan hoodie biru, topi hitam, dan bermasker hitam, mengenakan celana panjang dan sandal slop. Pelaku HW ini sempat menunggu di depan rumah korban sambil berpura-pura menelpon. Sesaat kemudian, anak korban yang berinisial K keluar dari rumah dan membuka pintu pagar. Setelah anak korban ini pergi, pelaku mengambil kesempatan itu dan masuk ke dalam rumah korban. Saat di dalam rumah, pelaku sudah mengetahui kebiasaan dari korban, yakni korban selalu duduk di meja makan menggunakan laptopnya. Pelaku HW pun segera bergerak menuju ruang makan. Dan benar saja, korban pada saat itu tengah berada di sana. Korban yang melihat kedatangan dari pelaku segera menegur dan berteriak, "Hei!" Setelah mendapatkan teguran itu, pelaku tanpa pikir panjang mendekati korban, lalu menikamkan sajam pisau pada perut korban sebanyak 23 kali tikaman, yang membuat korban ini akhirnya jatuh tersungkur. Aksi pelaku pun tidak berhenti sampai di situ. Pelaku menghantamkan barbel pada kepala korban berkali-kali, hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa. Ternyata perintah dari mantan istri korban ini bukan hanya melakukan pembunuhan saja, melainkan pelaku HW diperintahkan untuk mengambil sejumlah barang seperti laptop, perangkat perekam CCTV, DVR, dan kartu ATM BCA berwarna biru. Lalu pelaku ini menyerahkan kartu ATM kepada pelaku SC, sembari pelaku SC memberikan uang tambahan kepada pelaku HW. Setelahnya, pelaku HW pun membakar pakaian yang dikenakannya pada saat melakukan pembunuhan, termasuk hoodie biru, topi hitam, dan sarung tangan, serta membuang laptop, sajam pisau, dan DVR CCTV ke dalam Sungai Kalimalang. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Thank you for the investigation of the INT and Bekasi Police. Yeah, we would like to thank the police. I was very surprised. The investigating capacity was very great. So I would like to thank on behalf of our government and Korean citizens. Thank you. Mewakili pemerintah Korea, kami ingin mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak kepada Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun atas kerjasamanya karena atas bantuannya untuk membantu mengungkap kasus ini. Beliau juga bilang bahwa beliau sangat surprise, sangat terkejut karena penanganannya, investigasinya juga bisa dilakukan secara. Guys, konflik di dalam rumah tangga akibat kekecewaan dan amarah pada masa lalu terkadang seringnya memicu terjadi pembunuhan. Terlebih lagi jika ada rasa ingin menguasai hartanya. Pembelajaran dari kasus ini, jangan merasa otoriter dan bersikap seenaknya dan semena-mena yang membawa sakit hati orang lain. Karena setiap orang memiliki batas kesabaran. Tidak mampu melakukannya sendiri, pembunuh bayaran menjadi solusi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?